Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rahdian Bismoko dari PPM Angkatan 2025. Melanjutkan video kemarin, sekarang kita membuat video dengan tema kondisi logika if else ya. Langsung aja kita ke materi. Dan adalah sistem logika yang menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan benar atau true atau kemungkinan salah atau false. Nah, konsep boolean ini digunakan dalam pemrograman basis data dan sirkuit digital. Nah, ini adalah konsep yang berfokus pada nilai-nilai menggantikan operasi aritmatika dengan operator logika untuk melakukan perhitungan dan perbandingan. Nah, operator logika itu apa sih? Nah, ini operator logika adalah simbol untuk menggabungkan atau memodifikasi nilai boolean, benar atau salah, untuk membentuk ekspresi yang lebih kompleks. Nah, bentuk operator logika ada tiga. Yang pertama ada AND, fungsinya menghasilkan benar hanya jika kedua input atau kondisi yang dibandingkan adalah benar. Contohnya, jika A adalah benar dan B adalah benar, maka A dan B, A and B adalah benar. Jika salah satu atau keduanya salah, maka hasilnya adalah salah. Yang kedua ada OR. OR itu berfungsi untuk menghasilkan benar jika setidaknya satu dari input atau kondisi adalah benar. Contoh, jika A benar dan B adalah salah, maka A or B adalah benar. Nah, yang ketiga nilai not. Fungsinya mengembalikan kebalikan dari nilai inputnya. Contohnya, jika A adalah benar, maka not A adalah salah. Jika A adalah salah, maka not A adalah benar. Next. Oke, pernyataan else if. Pernyataan if, elif singkatan dari else if, dan else adalah struktur kontrol aliran dalam pemrograman yang memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan kondisi. Nah, cara kerjanya, if kondisi pertama yang diperiksa. Jika kondisi if bernilai true atau benar, maka blok kode di dalamnya dieksekusi dan seluruh blok if, elif, else selesai. Nah, jadi kalau dari pertama ada benar, jadi langsung finish ya. Kemudian elif atau else if, jika kondisi if bernilai false atau salah, maka kondisi elif berikutnya akan diperiksa. Jika kondisi elif ini bernilai true, maka blok kodenya dieksekusi dan sisanya dilewati. Anda bisa memiliki beberapa elif. Nah, jadi yang dimaksud memiliki beberapa elif ini, jadi misalnya di atasnya masih salah, bawahnya misalnya masih salah lagi, bawahnya lagi salah, itu bawahnya lagi, oke. Else, jika tidak ada satupun kondisi pada if atau elif yang bernilai true, maka blok kode di bawah else akan dieksekusi. Nah, langsung salah ya. Ya, contoh penggunaannya gini. Kita masukin nilai 75. If nilai lebih atau sama dengan 90, maka yang di print adalah nilai Anda adalah A. Jika tidak sama dengan 90 atau lebih dari 90, maka yang lanjut ke bawahnya elif lebih besar atau sama dengan 80, print nilai Anda adalah B. Nah, misalnya tidak 80 atau lebih, kita turun ke bawahnya lagi, yaitu lebih dari 70 atau sama dengan 70. Yang di print adalah nilai Anda adalah C. Nah, kan yang ini kita memasukkan nilai di atas 75, maka ini belum selesai yang tadi ya. Kita else, jika semua tidak termasuk kategorinya, maka yang di print nilai Anda adalah D atau E. Nah, kan di sini nilainya 75 ya, maka nilai 90 bukan, jadi ke bawahnya lagi 80 sama dengan 80 bukan juga, jadi turun. Nah, ini lebih atau sama dengan 70, maka nilai Anda adalah C yang di print. Lanjut. Nah, kombinasi kondisi. Kombinasi kondisi adalah cara membuat keputusan dalam program di mana alur program akan mengikuti satu cabang jalur eksekusi
atau yang lain, tergantung pada hasil eksekusi kondisi boolean true or false. Nah, beberapa kondisi dalam satu pernyataan if atau elif menggunakan operator logika seperti and atau dan or atau. Oke, kemudian bentuk kombinasi kondisi. Nah, ini ada and. Dua kondisi harus benar agar ekspresi keseluruhan bernilai benar. Contoh, if usia lebih atau sama dengan 17 tahun and punya KTP. Nah, kalau or, salah satu kondisi saja sudah cukup agar ekspresi keseluruhan bernilai benar. Contohnya, if hujan or mendung. Ya, selanjutnya ini contoh kombinasi kondisi. Pertama, suhu 25, di sini kita masukin cuacanya cerah. If suhu lebih dari 28 and cuaca cerah, print waktunya ke pantai. Jika di atas tidak memenuhi, maka turun ke bawahnya suhu kurang dari 20 or cuaca sama dengan hujan. Print lebih baik di dalam rumah. Else, jika tidak semua, print cuaca baik untuk aktivitas luar ruangan. Nah, ini jadi yang suhu sama dengan 25, cuaca sama dengan cerah. Yang di print adalah cuaca baik untuk aktivitas luar ruangan. Baik, mohon maaf tadi terpotong. Yang selanjutnya ada flow chart sederhana. Flow chart sederhana adalah diagram visual yang menunjukkan langkah-langkah, urutan, dan keputusan suatu proses menggunakan simbol-simbol standar yang terhubung dengan garis panah. Flow chart sederhana dirancang untuk memudahkan pemahaman, agar kerja lebih jelas, mengurangi kesalahan penafsiran, dan meningkatkan efisiensi dengan cara yang ringkas dan mudah dipahami. Nah, di sini ada elemen dasar dalam flowchart. Yang pertama ada simbol atau terminal atau terminator. Fungsinya menggambarkan titik awal start dan titik akhir end dari sebuah proses. Nah, bentuknya nanti ada di contoh dari flowchart ya. Selanjutnya ada simbol proses menggambarkan sebuah langkah atau operasi dalam proses seperti siapkan gelas atau masukkan kopi. Yang tiga ada simbol keputusan atau diamond. Fungsinya menggambarkan sebuah titik keputusan yang membutuhkan jawaban yang atau ya atau tidak atau kondisi lain seperti apakah gula cukup. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu simbol aliran flow line. Garis panah yang menunjukkan arah dan urutan proses menghubungkan satu simbol ke simbol lainnya. Nah, ini ada contoh dari flowchart. Yang pertama mulai. Nah, ini contoh dari simbol star tadi ya. Bentuknya dia oval. Nah, kemudian arah panah nilai lebih dari 90, jajar genjang. Ada dua pilihan, ya atau tidak. Kalau jika nilainya 90 ke atas, jawabannya grade A. Iya, jadi arah ya. Kemudian grade sama dengan A di print. Langsung tampilkan grade ke bawah nih. Kemudian jika tidak, nilai lebih dari 80. Jika tidak 90, maka nilainya ke tidak turun ke nilai lebih dari 80. Jika ya, grade B plus dan lalu tampilkan grade. Nah, kalau bukan juga 80 ke atas, turun ke tidak, jadi nilai lebih dari 70. Jika ya, grade-nya akan B dan lalu tampilkan grade. Kalau misalnya juga tidak lebih dari 70, yang di print adalah grade F, lalu tampilkan grade. Ini maksudnya selesai ya paling bawah nih. Salah tuh. Oke. Oke, mari kita membuat programnya. Nah, kita di sini akan membuat dua program yang terdiri dari Scratch dan Replit. Yang program pertama yaitu Decision and Logic. Yang kedua, Project Are You Old Enough to Drive? Nah, mari kita buat programnya. Yang pertama kita akan membuat Scratch dulu ya. Scratch dari Decision and Logic. Lalu dilanjut oleh Replit, lalu dilanjut Scratch yang dari project tadi, kemudian Replit. Oke. Sampai ketemu di Scratch. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang pertama, Decision and Logic. Nah, saya ingin mengubah latar dan yang dalam ruangan deh. Kamar-kamar. Oke.
Mungkin saya ganti ya jadi orang. Yang pertama guys, pasti kita akan mengganti orang-orangnya dulu. Lebih besar mungkin 50. Oke. Oke, kita buat programnya seperti biasa. Kita ke kejadian lalu pencet yang ada benderanya. Ketika bendera diklik maka akan mulai. Maaf, akan mulai. Kemudian lanjut variabel. Kemudian ini set atur yang ini. Oke. Lalu kita buat variabel atau rename aja ya. Mungkin kita rename saja temperatur. Oke. Temperatur sudah nih, sudah ganti juga. Kemudian kita ke kontrol. Kemudian pilih yang ini guys, yang jika, yang bawahnya jika tidak, if, else if. Nah, oke. Kita kemudian ke operator, kemudian pilih yang ini ya. Sorry, yang ini aja deh, yang kurang dari ya. Lalu ke variabel, kemudian isi temperatur. Oke, ini misalnya temperatur ruangan berapa, kurang dari temperatur ruangan sih. Ya pokoknya temperatur mau berapa aja deh. Oke. Kemudian yang bawahnya di sini kita isi katakan katakan misalnya karena kurang dari 20 pasti dingin, jadi kita turn the heater on. Oke. Jika tidak kurang dari 20 maka uh, tapi biar bisa lebih itu lagi kompleks, jadi kita tambahin lagi yang jika tidak ini. Nah, sama seperti tadi kita masukin yang lebih mungkin ya. Nah, oke, ini oh maaf, ini dan dulu ya, dan nah nah dan lebih kurang, yang ini kurang. Ini kita masukin variabel temperatur dua-duanya ya. Oke. Oke, masuk guys. Jika temperatur lebih dari 19,9 sampai 25,1, katakan oke. Nih ketampilan lagi lalu yang ini. Oke. Oke atau oke lah. Jika tidak, ini katakan turn the cooler on. Oke. Nih programnya sederhana ya, langsung kita run coba. Tapi sebelum di run ini bisa diganti dulu. Ya, misalnya suhunya 0 derajat gitu ruangannya. Misal ya. Turn the heater on. Nah, karena 0 kan kurang dari 20 derajat ya, maka dia mengatakan turn the heater on. Kemudian jika kita 21 gitu. Oke, karena pas gitu suhu ruang. Jika lebih dari 25,1, stop dulu, misalnya 26, turn the cooler on. Nah, karena melebihi suhu yang kita tentukan di program ini, jadi dia mengatakan turn the cooler on. Nah, oke. Scratch yang decision and logic ini cuman sini, simple, masih simple. Kita masuk ke replit-nya ya. Oke, kita masuk ke replit. Oke, sekarang kita lanjutkan ke activity 3 yang decision and logic di replit. Nah, kita buat area coding.
Oke, kecilin aja ya A-nya. Nah, gini deh. Nah, oke. Yang pertama nih kita hilangkan. Oke, kita tulis di sini temperatur ya untuk mengisi nanti. Isi berapa-berapanya. Kita 0. Cut, kita spacing. If if temperatur kurang dari 20 derajat, print print turn the heater ya. Oke, turn the heater on. Oke, yang ini elif temperatur lebih atau sama dengan 20 dan temperatur kurang atau sama dengan 2 ya. Print print oke ya. Print in print oke. Nah, yang terakhir, nah ini else print jika uh, di atas 25 nanti tulisannya turn turn the cooler on. Oke, coba seperti tadi mulai dari 0 dulu ya. Oke, kita run di sini. Run. Bentar. Ini gimana guys? Oke, ini kita kecil ya. Salah tadi. Kita run. Oke, ternyata salah ininya guys. Nah, tadi oke, kita coba. Ini stop dulu. Wait. Dah, sekarang. Oke, karena suhunya 0 maka turn the heater on. Nyalakan pemanas. Kemudian nih jika kita misalnya 23 23 ya. Ya, kita run. Oke, suhu ruangan cocok. Misalnya 29 lebih dari 25. Turn the cooler on. Nah, sudah ya. Oke, kita lanjut ke yang project. Dimulai dari scratch lagi, kemudian ke replit. Oke, sampai ketemu di scratch. Kita lanjutin ke project, dimulai dari scratch. Yang oke, selanjutnya kita lanjut ke project yang are you old enough to drive. Ya, yang kita mulai dari scratch dulu. Ini yang scratch ini mungkin yang bagian ini agak panjang. Ya, jadi yang pertama seperti biasa mengubah latar.
Oke, kalkulator apa tuh man? Oke, luar ruangan. Kita coba di yang road ya kalau ada ya. Nih, oke. Ini aja. Langsung ukuran sudah pas mungkin. Oke, lanjut ke kejadian lalu ketik. Ya, ketika bendera diklik, oke, kita bentar kita cari yang tanya guys ya. Sensor tanya where do you want to drive? Tanda tanya. Eh, di dalam kurung ini kita memberikan pilihan. Pilihan negaranya South Africa, Meksiko, India, India ya. Lalu France, France deh. Udah banyak guys. Pak, untuk kurung. Nah, sudah ya. Kita ke kontrol, ke variabel, sorry kok kontrol sih. Nah, ini atur. Lalu kita buat variabelnya. Kita ganti nama aja ini. Country. Oke, country ke kita ke yang jawaban ya untuk mengisi jawaban. Gimana ya guys? Bentar. Mana Bi? Oh, di sensor ya. Oke, ini jawaban ya. Kemudian tanyakan kembali dan tunggu. How are how old are you? Ini berapa umurmu? Nah, lalu atur kembali ke variabel. Kita bikin variabel baru untuk scratch ini seperti ini saja. Kemudian user age. Oke. Ini kita ganti di sini user age. Nah, sudah. Kemudian kita kasih kolom jawaban. Nah, kita kemudian sudah gini ini ke kontrol lalu yang pilih yang jika tidak. Nah, sama seperti tadi yang temperatur kita masukkan ini ya. Bentar, yang sama dengan ini variabel, kemudian pilih country. Ini, oke. Ini kita kasih South Africa gitu. South Africa. Oke, South Africa. Kemudian kita jika tidak lagi di sini masukkan kembali di bawahnya ini. Nah, jika kita masukin seperti ini ke operator tapi yang lebih dari ini. Lalu ke variabel kemudian masukkan user age. Anggaplah 16 ya. Di sana boleh mengemudi. Nah, lalu kita ketampilkan, lalu kita pilih yang katakan. Jika lebih sorry, malah jalan. Katakan you can drive kalau lebih dari 16 tahun. Oke. Jika tidak, katakan kamu tidak bisa. Oke, kamu tidak bisa mengendarai. Kemudian jika tidak lagi, kita buat lagi guys. Jika tidak di bawahnya, kita buat seperti ini sama, tapi bedanya country-nya ya.
Nah, kita masukin variabel di sini lalu tulis apa? Meksiko. Meksiko. Sama lagi kayak tadi, jika tidak lagi masukin sini, kemudian ke operator lalu yang lebih dari kita pilih, kemudian ke variabel pilih user age di sini, dan di Meksiko minimal long dari berapa? 17, oke. Sama katakan juga ya. Jadi copy paste benar. Copy paste. Nah, tuh copy paste. Tuh. Tinggal tambahin can aja ya. PT. Oke. Jika tidak lagi, jika di atas bukan Wilson, Afrika atau Meksiko, masih ada dua pilihan lagi, yaitu India dan Prancis. Nah, sama seperti atas tadi ya. Kita ke operator, lalu pilih yang sama dengan variabel country, tulis apa tadi itu? India. India. Oke. Ya, lalu masukkan sama kayak ini ya. Masukkan jika tidak lagi. Sini, kemudian masuk operator, lebih dari kita pilih lagi, kita pilih user age. Nah, pilih misalnya 15 tahun guys, di India, Perindapan ya. Iya ya. Oke. Kemudian sama kayak tadi, kan tadi kita ini, ini. Nah, oke. Ini jika tidak lagi yang terakhir guys ya. Oh bentar. Ini kan 15 tahun ya, 15 tahun nggak mungkin guys. Ini yang country dulu deh. Dan langsung country. Ini, masukin. Nah, oke. Ini salah tadi guys. Ini, jika 15 tahun, you can drive with parent. Agreement. Persetujuan. Jika tidak, kita masukin jika 14 tahun boleh nggak baru. Kita kontrol lagi jika tidak lagi. Kita masukin yang semua dengan aja deh. Jika user age 15 tahun. Oh, kok sama sih 14 ya guys. 14 sama salah guys, sorry ngeblank. Nah ini 14. Oke, kita hapus. Maaf. Nah, kita simpan pasti nanti ke guna guys. Jika 14 tahun, kita copy, kita paste. Nah, masukkan, kita lanjutkan. Tadi bandicamnya habis waktunya ya. Ini yang 14 tahun, lebih dari 14 tahun, you can drive it parental vision. Oke. Jika tidak, katakan you can drive. Oke. Yang lanjutannya kita yang India ya. India belum ya. Nah,
lanjut yang ke India, ini masukin di sini. Ntar ini copot, kita pindah dulu ini, kita masukin ke sini. Nah, luar biasa panjang ya. Jika country sama dengan India, masukin jika lagi guys. Ini double nggak sih? Oh iya kan. Nah, oke. Ini sudah yang keberapa guys? Nah, ini guys, kelebihan satu ya. Country sama dengan India, sama katakan saja. Kita copy, kita lalu paste yang can. Oh, tapi aduh lupa guys, kita masukin yang umur ya. Nih, masukin sini. Umur lebih dari berapa tahun? Di India 17 tahun. Kita variabel user age 17 tahun sudah boleh menyupir. Kemudian jika tidak, katakan yang ini copy paste aja biar ya. Oke, ya. Yang terakhir yaitu habis. Tampilkan semua ya. Maaf, terlupa guys. Sebut lagi. K lebih dari berapa tadi? Dari yang can drive yang tidak saya tahun tadi tidak lebih dari 14 tahun. Baik, can drive tidak boleh boleh kita di atas tidak ada semua guys. Maka kita pilih katakan tulis table for config. Oke, running ya guys. Oke, sekarang first you going to break ya bos ya for our test. You can test to transfer test. You can check
Nah, program yang berjalan mana? Sekarang kita lanjut ke Revit. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke Replit tentang Project Are You Old Enough to Drive. Nah, langsung aja kita ke programnya. Pertama, country sama dengan input where do you want to drive? Kita buka kurung. Pilihan negaranya dari mana? South Africa tadi kita. Afrika, Meksiko, kemudian India, dan terakhir France. Eh, eh, eh. Nah, kita kurung. Oke, kita spasi. Oke, selesai. Lanjut ke kedua, user age ya. Kalau kita bilangan bulat jadi integer. Nah, ini mirip lah input. Kita menggunakan tulisan yang beda. How old are you? Oke. Sudah guys. Yang kedua, lanjut kita ke if. Jika country South Africa di akhiran dikasih apa ya? Oke. Ini di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di spasi 4 kali. Wah, ya 4 kali lah ya. If user age lebih atau sama dengan 17,2, kemudian yang bawahnya di itu 1, 2, 2 kali ya. Kita tulis print, ini maaf ya. Print you can drive. Oke, kalau memenuhi ya, langsung you can drive. Ya, seperti ini. Jika else, jika tidak, print you can drive. Oke, kita lanjut. Elif. Nah, country Meksiko ya. Kita sesuai ini guys ya. User age 18. Ini sekitar di bawah D ya. Di bawah S kok.
You can drive jika di atas 18 tahun atau sama dengan 18 tahun. Oke, lanjut. Kita ke Elif. Nah, Elif, user age, lebih atau sama dengan 16 tahun. April, nah segini. April, you can drive with. Sorry, ada yang kurang nih, tanda petik. You can drive with parental agreement. Setujuan orang tua. Oke, ini kita dua. Ini kenapa ada ini ya? Oke, lanjut. Elif, kita samain lagi. Elif, user age ini uh, lebih atau sama dengan 15 tahun. Print, sorry, print, you can drive you can drive with parental supervision. Oke, lanjut kita ke bawahnya lagi. Else jika print, sebentar, ada yang salah nggak nih? Ini sudah ada peringatan ya, warning. You can drive. Nah, 18 kita kembali lagi ke Elif ya. Ini ada salah satu, dua guys. Waduh, error dua nih. Oh ini kurang, bentar, ini kenapa nih kok salah ya? Nanti aja kita lanjutkan dulu, nanti ketahuan kalau salah. India ya, yang selanjutnya negara India. Lanjut if user age print. Oke, can drive nih ya. Oke, kita sudah di India ya. Lanjut, jika else print ya. Print, you can drive. Ini nol ya, di masih nol yang error. Alhamdulillah. Lanjut, kita elif ke negara. Mohon maaf, terputus tadi ya. Lanjutnya elif ke negara France ya.
France. Oke, lanjut. If user age user age 18, print you can drive. Oke, alhamdulillah masih aman. Selanjutnya Elif kembali. User age 15 tahun. Print you can drive with supervision. Oke, lanjut. Else agak bagus nah sini. Else print yang terakhir jika tidak semua print data is not stable ya tuh. For this country. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa? Semoga. Where do you want to drive? Kita petik di mana ya? India. India. Oke, how are you? 80 tahun, guys. Kamu bisa mengemudi. Kita ulang, kita coba program lain, misalnya France. Ini seperti ada yang kurang, guys ya. Nah, ini sebaiknya dikasih tanda tanya ya. Di sini. Stop. Oke. France. Umur 1 tahun. Oke, kamu tidak bisa nyetir. Coba sekali lagi. France. Tadi yang ada itunya apa, guys? Oke nih, 15 tahun nih. 16 deh. Nah, yuk, kamu bisa menyetir dengan supervision. Oke. Oke. Ini ya, untuk melihat projectnya bisa di deskripsi video ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat bagi yang menonton dan kita semua ya. Nah, dan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.